Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Kelapa sawit hingga lebih ke pelosok, tempatku berakhir di tepian sungai yang berkelok. Takkan pernah menyerah, sementara selalu kudaki. Ada kata berhenti hingga puncak paling tinggi. Begitu indah hingga di lembah melintang, bagian Pesman Barat di mana tempatku berjuang. Keramahan tutur bahasa yang silisan menyapa, eratnya persaudaraan buat kami teguh bersama. Tak tinggallah zaman, namun itu termasuk sopan. Hiburan yang terlarang juga jauh terhindarkan. Sosialisasi beri nyaman, komunikasi aman, tentram damai dalam menjalani hari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Edward Sani di channelnya saya sendiri. Jadi untuk hari ini saya akan bercerita lagi tentang apa ya? Tentang apa? Ya. Ini di setiap perjalanan saya selalu membawa buku. Jadi jika ada hal-hal yang penting tentang perjalanan pengalaman saya tuliskan di sini. Jadi mungkin kali ini waktunya saya menceritakan tentang apa yang ada di buku ini kepada rekan-rekan atau kawan-kawan yang selalu setia menonton video-video dan cerita-cerita saya. Jadi ini ceritanya. Tadi saya pergi ke pasar. Jadi di pasar itu saya melihat, bukan sekedar melihat sih, saya ketemu dengan tukang becak dan orang jualan di pasar, jualan sayur-sayuran gitulah ya, yang namanya pasar banyak orang jualan, ada tukang becak, tukang ojek kan. Jadi di situ saya ketemu dengan tukang becak dan sempat berinteraksi. Saya menanyakan apakah dia mau mengantar saya, berapa harganya. Ini berikut ini adalah kisah yang saya tuliskan dan saya akan ceritakan kepada kawan-kawan semua. Tulisan ini saya beri judul Ayahku Tukang Becak. Kisah ini menceritakan tentang pengorbanan seorang ayah yang rela menjual becak kesayangannya untuk membiayai sekolah anaknya. Sekolah yang dituju adalah sebuah pondok pesantren ternama yang ada di Sumatera Utara, Mustopawiyah Purbabaru tepatnya. 29 tahun yang lalu, sang bayi telah lahir dari rahim seorang ibu. Selama 9 bulan ia mengembara di rahim ibunya, dan kini telah berani menyapa ganasnya kehidupan dunia bersama jutaan manusia lainnya. Kini bayi itu telah tumbuh dan hampir melewati masa kanak-kanaknya. Jenjang pendidikan formal pertama telah selesai ia tuntaskan dan berencana ingin melanjutkan sekolah menengah pertama yang akan ia jajali untuk menimba ilmu. Sebagai sebuah keluarga kecil yang perekonomian masih di bawah kata cukup, itu tidak menyurutkan hati sang ayah untuk menyekolahkan putra kesayangannya ke sebuah pondok pesantren dan berharap andai suatu saat nanti ia telah tiada, anaknya mampu berdoa dan berguna bagi lingkungan sekitar beserta keluarganya. Tidak ada pilihan lain lagi. Satu-satunya becak kesayangan yang puluhan tahun telah menghidupi keluarga ini telah ia jual kepada toke untuk modal awal anaknya sekolah. Sembari menghantarkan anak ke sebuah pondok pesantren dengan segudang harapan yang ada di kepalanya. Tapi nasib berkata lain. Kini anak itu telah berhenti sekolah dikarenakan sakit keras. Ya, ada campuran-campuran mistis-mistisnya kayak gitulah. Pada saat saya di pesantren itu selama 2 bulan saya tidak sadarkan diri. Saya tidak tahu ayah, saya tidak tahu ibu, saya tidak tahu adik dan kakak, saya tidak tahu teman-teman. Jadi saya hanya yang tahu itu adalah
dunianya makhluk astral gitu, makhluk astral. Kalau mungkin nanti session lain lagi kita ceritakan yang masalah ini. Singkat cerita, anak tersebut kini telah dewasa dan telah tamat dari sekolah menengah kejuruan. Sang ayah pun memberi 3 pilihan, yakni melanjutkan sekolah untuk masuk perguruan tinggi, bekerja dengan skill yang ia dapat dari SMK, atau menikah dengan wanita pujaan hatinya pada saat itu. Nampak jelas dari raut wajah sang ayah yang menginginkan anaknya untuk lanjut ke perguruan tinggi. Maka, lanjutlah ia ke sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Padang. Beragam lika-liku kehidupan yang telah ia lalui. Pahit, manis, dan asam garam kehidupan telah ia temukan. Dan ia merasa tak ada satupun yang istimewa untuk diceritakan. Toh, itu semua tentang kegagalan. Berkat keteguhan hati dan hasil didikan keras sang ayah, pemuda itu hingga kini masih mampu berdiri di atas pijakan kakinya sendiri. Semasa jadi mahasiswa, ia sibuk mencari ilmu di luar kampus ketimbang bertatap muka langsung dengan dosen di dalam kelas. Aktif di berbagai organisasi internal dan eksternal kampus adalah sebuah pilihan yang akan ia geluti. Itu adalah sebuah ketentuan untuk mengembang luaskan pemikiran yang ia dapatkan semasa jadi mahasiswa. Rasanya agak susah juga ya menceritakan apa ya? Menceritakan pengalaman yang kita rasakan dan dituliskan ke sebuah buku berbentuk skenario dan kita ceritakan kembali. Ya sulit. Saya nggak tahu gimana caranya gitu. Agak sulit. Tapi nggak usah lah. Ya agar lebih nampak real gitu, saya langsung akan menceritakan pengalaman saya tanpa skenario, tanpa dituliskan gitu. Ya toh kalau terus-terusan saya menceritakan tentang saya, mungkin kawan-kawan banyak yang tidak suka, atau saya menceritakan tentang pengalaman saya dengan orang lain seperti dengan Bang Agus Susanto kemarin, ya jujur banyak yang subscribe akun YouTube saya, subscribe YouTube saya berkurang. Mungkin juga ada pengaruhnya itu ya, karena saya selama ini agak berlawanan dengan dunia politik. Toh akhir-akhir ini beberapa video saya menceritakan tentang hal-hal politik menjelang pilkada itu. Ya nggak apa-apa sih, saya kan bikin video bukan mencari subscribe yang banyak, bukan mencari viewer yang banyak. Saya membuat video hanya untuk mengungkapkan unek-unek apa yang saya rasakan, berbagi pengalaman. Jika kawan-kawan merasa itu berguna, ya silahkan diterapkan dan diamalkan. Jika rasanya tidak berguna, ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya menuju sebuah kampung yang katanya Kampung Bunian yang ada di Pasaman Barat. Kampung Bunian itu apa? Kampung yang hilang. Jadi lumayan panas juga ya. Bentar. Ini nggak sempat buka tas lagi lantaran mau cepatnya bercerita kepada kawan-kawan kan. Nggak sempat buka tas, nggak sempat buka jaket. Mantap kan jaket saya K2. Jadi kawan-kawan ingin pesan jaket-jaket outdoor, barang-barang second branded, silahkan dipesan di Arlaners Base Camp yang pusatnya ada di Kota Dumai. Jadi beragam alat-alat outdoor dan baju-baju second yang branded ada di sana, bisa kirim ke Sentaro Nusantara. Semua Indonesia bisa dikirim. Ceritanya kayak gini. Di Pasaman Barat itu, di Provinsi Sumatera Barat kan ada Kabupaten Pasaman Barat. Di Kabupaten Pasaman Barat itu ada sebuah tempat yang katanya tempat itu sulitlah dijangkau oleh manusia biasa, manusia normal gitulah ceritanya. Kakek-kakek atau nenek-nenek kita dahulu, orang tua dahulu, yakni Danau Laut Tinggal.
Gunung Talamau, udah sering didaki sama orang situ kan. Ini Danau Laut Tinggal. Mungkin kawan-kawan udah pernah juga dengar tentang cerita tentang Danau Laut Tinggal. Jadi saya cobalah untuk pergi ke sana dengan kawan-kawan menuju Danau Laut Tinggal gitu. Yang katanya di sana ada cerita legendanya sih, di sana ada ular naga yang mengelilingi sebuah danau besar di atas gunung gitu. Andaikan naga itu bergeser aja sedikit dan airnya akan jatuh ke Pasaman Barat. Jatuh ke Situa, Ujung Gading sampai ke Simpang 4 itu semua kebanjiran. Jadi dengan berkecamuklah penasaran dari masa kecil hingga dewasa dan aktif di pecinta alam, keluar masuk hutan dan naik turun gunung. Ya, saya penasaran juga sih apa yang ada di Laut Tinggal, dan katanya di sana pun ada sebuah kampung yang dihuni oleh kampung Bunian. Jadi jika kita lihat kampung ini tidak ada, tapi benar-benar kampung ini ada di dalam hutan gitu. Jadi kata orang tidak bisa menemukan orang-orang yang tinggal di sana. Jadi untuk menjawab penasaran itu saya pergi bersama teman-teman ekspedisi ke sana, ke Danau Laut Tinggal itu. Jadi nggak ada di sana orang Bunian, nggak ada di sana ular naga yang mengelilingi danau. Ya, tapi lumayan mengejutkan dan wah juga sih surprise-nya dari Danau Laut Tinggal, satu-satunya danau yang ada di Indonesia, yang danau di atas gunung, yang warna yang laut sih, dibilang laut nggak laut, dibilang danau ya nggak danau juga, warnanya agak toska-toska gitulah, ada asin-asin asamnya gitu. Kadar airnya itu pH-nya 0,0, jangan coba-coba diminum, itu udah sama kayak kandungan racun. Jadi menjelang perjalanan ke sana kami bertemu sebuah kampung. Kami berangkat dari Desa Sitabu dan bertemu sebuah kampung namanya Simpang Lolo. Jadi di Simpang Lolo ini dulunya puluhan tahun yang lewat itu adalah kampung yang besar, sama kayak Simpang 4, sama kayak Ujung Gading. Jadi di Simpang Lolo ini ada sebuah kepala desa atau pimpinan kampung lah, pimpinan desa yang sekarang sama dibilang kayak jorong lah ya. Bertemu saya dengan beliau, namanya Tan Porang, almarhum Tan Porang. Dia sudah meninggal, udah lebih 2 tahun sudah meninggal. Sempat cerita-cerita berinteraksi dengan beliau dan dia anggap saya sebagai cucunya, dan dia pun saya anggap sebagai kakek saya sekaligus guru spiritual saya waktu berada di sana. Jadi kakek ini adalah raja, namanya Raja Tan Porang. Satu-satunya orang yang tidak bersekolah menjadi kepala desa dan dikirim ke Jakarta pada saat itu katanya. Dia naik pesawat Hercules masa zaman PRRI dulu untuk menjelaskan daerah teritorialnya Pasaman Barat. Itu di sana kan perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jadi beliau yang berkuasa di sana sebagai seorang raja. Ya, di dalam hutan itu cuman dia tinggal sendiri sama istrinya ya, nggak ada orang-orang lain. Itu makanya saya leluasa bercerita dengan beliau. 3 hari saya di sana saya habiskan hanya untuk bercerita. Ya, kenapa saya sangat tertarik bercerita tentang beliau, Raja Tan Porang ini, rajanya Simpang Lolo, karena salah satu calon dari bupati kita sekarang ini berasal dari sana. Ayo, tebak siapa? Itu Bang Agus Susanto itu sebenarnya orang Simpang Lolo asli. Dan berita ini tidak ada dikasih tahu sama Bang Agus kepada saya dan orang-orang lain. Ini langsung diceritakan oleh almarhum dan langsung ditunjukkan rumah keluarganya, rumah ibu bapaknya Bang Agus Susanto ditunjukkan di sana pada saat itu. Tapi rumah itu masih utuh sih, masih utuh, tapi
udah ada hutan-hutannya kayak akar-akar yang mengerumuni rumah itu, dan masih ada di sana masjidnya, masih ada di sana kayak kayak kedai apa gitu, tempat-tempat berkumpul, tempat rapat, semuanya masih lengkap di sana, tapi orang-orangnya udah nggak ada lagi. Kata Bapak Raja Tanporang atau Opung ini, semua hijrah ke Situa katanya, hijrah ke Sitabu, hijrah ke Paroman, hijrah ke Ujung Gading, dan tinggallah cuman dia sendiri di kampung Simpang Lolo ini. Jadi Bang Agus Susanto ini adalah asli orang Simpang Lolo. Itu memang betul sih jargonnya dia, dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat kecil. Ya memang 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 dari nol, bukan muji-muji dia, bukan. Memang dia asli orang Simpang Lolo. Eh, nggak percaya? Ini coba lihat kakek-kakek ini. Ini dia orangnya, almarhum Tanporang, almarhum Raja Tanporang, kepala desa Simpang Lolo pada zamannya. Satu-satunya kepala desa yang tidak pernah mengikuti jenjang pendidikan formal, tapi bisa menjadi kepala desa di Pasaman Barat pada saat itu. Dan satu-satunya orang yang eh, paham betul tentang PRRI pada zaman, soalnya para tentara-tentara bersembunyi di sana di atas Gunung Bendera. Jadi untuk transportasi, logistik, dan narahubung lah, komunikasi, eh, dia sangat berperan penting dengan kudanya pada saat itu. Ada kuda dan ada kerbau. Eh, dan yang terkenal dengan Babiat Gunung Tuleh pun, beliau katanya cukup dekat gitu. Itu kalau diceritakan ya sama kita menceritakan tentang dongeng, tapi itu benar-benar terjadi pada saat itu. Dulunya kan orang-orang dulu memang memanfaatkan hal-hal yang kayak kayak gitu, hal-hal mistis, hal-hal yang di luar nalar lah. Jadi itu makanya saya sangat tertarik ingin membahas dan ingin mengulas tentang cerita Raja Tanporang ini. Ya, beban bagi saya kalau tidak saya sampaikan, karena kalau saya sendiri ya apalah daya saya yang tidak dipandang oleh orang-orang hebat sekarang, cuman bisa main podcast, menyampaikan unek-unek, menulis puisi. Ini hanya di situ kemampuan saya untuk saat ini, dan tidak mempunyai power yang cukup besar untuk merubah sesuatu yang ada di Pasaman Barat. Begini, almarhum pernah berpesan, kalau tidak kalian anak-anak generasi muda ini yang merubah kampung kita dan mempertahankan kawasan kita atau kampung kita ini, siapa lagi? Kalian yang bersekolah tinggi-tinggi itu, yang pintar-pintar itulah yang untuk memajukan daerah kita dan untuk mempertahankan. Di sana sebelah utara, perbatasan kampung kita udah banyak diambil oleh orang gitu katanya. Perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat kan ada di sana. Terus saya sempat mencek patok-patok yang ada di sana. Jadi katanya tanah itu udah banyak direbut atau diambil secara sepihak oleh orang-orang yang di sana. Bahkan penebangan liar dan pembalakan hutan pun terjadi di sana. Itu makanya Om Pung ini berpesan kepada saya, jika saya besok sukses, saya akan mempertahankan apa-apa yang ada di sana dan memajukan kampung halamannya seperti dulu lagi gitu. Tapi ya saya sekarang belum sukses, belum bisa melakukan apa-apa gitu. Itu makanya saya sampaikan cerita ini. Salah satu tanggung jawab dan beban moral kepada Bang Agus Susanto, andai kata dia menjadi seorang bupati nantinya, ya kampung halamannya di sana, dan ya agak diperhatikan lah, mungkin ya di sana di kampung Simpang Lolo itu, karena itu adalah salah satu asetnya Pasaman Barat, bisa dibuka untuk perkebunan masyarakat, tapi ya masyarakat, ya memang masyarakat, bukan perkebunan untuk pemerintah, bukan perkebunan untuk penguasa, perkebunan untuk masyarakat. Jadi untuk pariwisata itu potensinya sangat luar biasa. Ya, serius.
bukan hanya potensi untuk masyarakat Ujung Gading, bukan hanya potensi untuk masyarakat Pasaman Barat, bukan hanya potensi untuk Provinsi Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat, itu adalah potensi dunia. Kenapa saya bilang itu adalah potensi dunia? Ya, unik sih, unik, dan alat tinggal itu sangat unik. Di dalamnya ada sebuah kandungan, yaitu kandungan uranium. Sempat peneliti dari Jerman ke sana meneliti apa yang ada di dalam sana. Jadi itu adalah, saya harap itu bisa dijadikan sebagai ikon lah gitu untuk daerah kita, Pasaman Barat. Jadi mungkin bukan podcast sih, apa ya? cerita saya sampai di situ. Lain waktu saya tambah lagi apa yang mau saya ceritakan, ya saya ceritakan. Atau ada kawan-kawan yang ingin bercerita tapi tidak bisa bercerita, silahkan kirim videonya kepada saya, akan saya share ke YouTube saya. Atau tulisan saja dibikin di WhatsApp, nanti saya cantumkan WhatsApp saya di YouTube dan di Instagram. Silahkan kirim cerita kawan-kawan berkaitan dengan kampung halaman, tentang Pasaman Barat, atau tentang apa saja yang kawan-kawan suka, ya saya akan menceritakannya. Nah, jadi saya bercerita tentang orang-orang yang pernah berjumpa dengan saya bercerita dengan segala sesuatu yang menarik menurut saya. Ya, ini ada satu lagi yang sangat menarik sebelum saya tutup ya. Nanti lupa pula, ini cerita ini saya dapatkan dari seorang teman. Cerita ini saya dapatkan dari seorang teman. Dia katanya dia menonton video saya yang pertama yang bercerita tentang Bang Agus dan bapak saya waktu jadi tukang becak. Katanya begini, waktu itu dia berada di Ujung Gading, di Kuamang. Teman ini berada di Ujung Gading, di Kuamang. Terus tiba-tiba ada kecelakaan di sekitar ruas jalur menjelang jembatan Aek Tolang. Mungkin orang Ujung Gading sangat kenal tempat itu. Di situ pun ada bengkelnya Bang Agus sendiri, yaitu Ondo Motor. Ya, mungkin kalau memang benar-benar cerita ini benar terjadi, mungkin Bang Agus ingat momen ini. Gini ceritanya, dia ya teman lo yang menceritakan, bukan saya lihat sendiri. Teman ini menceritakan kepada saya, dan mungkin dia berharap agar saya ceritakan dalam video saya. Ya, ceritanya kayak gini. Ada orang kecelakaan di situ, cukup parah kecelakaan bermotor. Jadi bukan tiba-tiba sih. Secepatnya Bang Agus berlari dari tempat bengkelnya dan menghampiri orang yang kecelakaan ini, yang berlumuran darah, yang udah hampir mati, agak kasar lah ya, mungkin udah sekarat gitu. Jadi dipeluklah si korban oleh Bang Agus yang berlumuran darah, ke bajunya semua berdarah-darah, dan diangkat ke mobil dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, orang-orang sekitar itu nggak peduli siapa Bang Agus, dia toh masyarakat biasa kan. Walaupun pada waktu itu dia adalah anggota DPR RI, ya orang nggak peduli, dia kan masyarakat biasa, nggak dipandang orang, mungkin juga nggak tahu, udah biasa kayak gitu. Ya, namanya itu kampungnya, bengkelnya sendiri ya. Mungkin begitulah cara dia bermasyarakat gitu, tak pandang siapa orangnya, baik dia polisi, tentara, guru, brimob dan segala macamnya, ya status sosial itu tidak dia pandang. Mungkin kayak gitu ya, karena dia memang lahir dari masyarakat kecil mungkin ya. Beliau keluar dari partainya, dari PDI, hanya untuk mencalonkan diri menjadi bupati. Ini adalah sebuah pengorbanan loh. Ya, nantinya kalau beliau keluar dari partainya gitu, dia masuk independen. Independen itu adalah seorang yang merdeka gitu. Ini kayak ini. Ini ya. Ini orang yang sangat merdeka, tidak bisa diatur-atur siapapun gitu. Siapapun orangnya tidak bisa mengatur ini. Edward. Orang yang memerdekakan dirinya sendiri. Saya sadar Indonesia itu udah merdeka dari tahun
1945. Tapi masyarakatnya belum bisa merdeka. Itu makanya saya memerdekakan diri saya sendiri. Apapun yang saya ingin lakukan, saya lakukan. Apapun yang saya pikirkan, saya sampaikan. Itu. Jadi, itu adalah resikonya Bang Agus keluar dari partai dan memilih jalur independen gitu. Ya toh, yang independen ini didukung oleh masyarakat. Murni didukung oleh masyarakat dan dia tidak butuh modal banyak. Mungkin aspirasi masyarakat cuman yang ia sampaikan gitu. Ya, udahlah. Capek saya bicara tentang perpolitikan Pasaman Barat. Toh saya juga sekarang bukan di Pasaman Barat kok. Oke, mungkin lain kali kita lanjutkan lagi video-video cerita dan pengalaman ataupun vlog dan perjalanan atau juga puisi atau bela diri, banyak sih nantinya yang akan saya bikin lagi video-video berikutnya. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sehobi, salam. Hutan kelapa sawit hingga lebih ke pelosok, tempatku berakit di tepian sungai yang berkelok. Takkan pernah menyerah, sementara selalu kudaki, ada kata berhenti hingga puncak paling tinggi. Begitu indah hingga di lembah melintang, bagian Pasaman Barat di mana tempatku berjuang. Kerama tutur bahasa yang sirik untuk menyapa, eratnya persaudaraan buat kami teguh bersama. Tak tinggal agama namun itu termasuk sopan, hiburan yang terlarang juga jauh terhindarkan. Sosialisasi beri nyaman, komunikasi aman, tentram damai dalam menjalani hari-hari.